Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Martial Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 196 tiba terlebih dahulu. Kekuatan jiwa naga telah disedot selama ribuan tahun, tetapi untuk Zuoyu saat ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Mutiara Qiankun miliknya telah menyerap lebih dari setengahnya, dan Spirit Orb juga telah menyerap banyak. Dia sendiri juga menyerap banyak kekuatan jiwa ke dalam lautan spiritualnya, meningkatkan kekuatan spiritualnya dan memperkuat jiwanya. Nak, ikuti apa yang kuberikan padamu, dan tingkatkan kontrak pada dantian di tubuhmu, sehingga gadis Dong juga bisa menyerapnya. Saat Dingling berbicara, sebuah kontrak pola yang sangat misterius muncul di benak Zuoyu. Dia menyusupkan kekuatan mentalnya ke dalam dantiannya, dan menambahkan beberapa pola ke pola aslinya sesuai dengan kontrak pola yang diberikan kepadanya oleh Cauldron Spirit. Kekuatan spiritualnya saat ini meningkat pesat, dan akan segera selesai. Setelah menambahkan pola-pola itu, kekuatan jiwa yang tersedot dari Lingzu tiba-tiba melonjak. Dong Yun, yang sedang berlatih di ruang rahasia, tiba-tiba membuka mata indahnya, membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh keterkejutan, karena kekuatan jiwanya yang agung dan murni tiba-tiba melonjak dari dantian, dan itu disempurnakan, dan itu juga mengandung kekuatan bulu dari manik-manik roh dan energi api dari benih api langit. Kekuatan jiwa langsung menyatu dengan jiwanya, memperkuat jiwanya, dia tahu bahwa Zuoyu pasti melakukan sesuatu, dia hanya ragu sejenak, dan mulai berlatih Xuan Gong. Kali ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerap kekuatan di dantian Lingzu milik Zuoyu. Tetapi Zuoyu mengambil inisiatif untuk mentransfernya padanya. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, jiwa Zuoyu terus tumbuh lebih kuat, dan makhluk-makhluk di Mutiara Qiankunnya telah memperoleh kekuatan jiwa yang kuat, dan kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan, terutama mereka yang memiliki kekuatan spiritual seperti Lingyan dan binatang roh. Banyak manfaat? 10 hari berlalu. Dengan suara berderak, bola hitam itu jatuh ke tanah dan pecah. Zuoyu terbangun dengan kaget, dan segera merasa segar, jiwanya diperkuat, dan kekuatan spiritualnya juga meningkat. Haha, jika ada beberapa kali lagi seperti ini, maka aku akan segera dipromosikan ke Cauldron Soul. Cauldron Ling tertawa, kekuatannya bahkan lebih kuat sekarang. Lingyan terbang dengan gembira di dalam Mutiara Qiankun, berkicau, menjadi lebih cerdas dan lebih cepat. Dan binatang roh itu bahkan lebih gembira. Promosi mereka kali ini lebih dari buah roh yang telah mereka makan selama 10 tahun. Kakak Zuo, aku bisa membuat tanaman tumbuh lebih cepat sekarang. Mu Ming berkata dengan riang. Yang mengejutkan Zuoyu, telur misterius itu akhirnya bergerak. Hah? Mari kita bicara tentang pergi dari sini dulu. Jiwa naga dihancurkan, dan pembatasan makam naga ini tidak valid, kata Cauldron Ling. Zuoyu menjawab, dan datang ke depan gigi naga. Memasukkan gigi naga ke dalam Mutiara Qiankun, menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, dan langsung keluar melalui dinding. Sekarang setelah batasannya hilang, secara alami sangat mudah untuk keluar. Ditambah dengan peningkatan kekuatan Cauldron Spirit sekarang, itu akan membuatnya semakin aman. Orang-orang kuat itu mengira itu mungkin penundaan waktu, jadi mereka terus menjaga di luar sampai pintu batu kuno itu bergerak sedikit, dan kemudian mereka mencoba membukanya, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada batasan pada pintu batu itu. Sebelum pintu batu ini terbuka secara otomatis, meski sekarang dibuka, rasanya aneh. Semua orang kuat bergegas ke tangga bawah tanah dan datang ke lobi, hanya untuk menemukan bahwa gigi naga itu menghilang, dan bola hitam di atasnya juga menghilang. Lihat ke sana. Setelah satu orang selesai berbicara, dia muncul di sebelah pantai berkerikil. Sekilas semua ahli mengenali bahwa ini adalah pecahan dari batu hitam. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah ditangkap terlebih dahulu. Selama bertahun-tahun, mereka mengandalkan menyerap jiwa naga ini untuk menumbuhkan jiwa mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk mengolah jiwa mereka dalam keadaan mereka saat ini, sehingga jiwa mereka jauh lebih lemah dari kekuatan mereka sendiri, yang menyebabkan mereka mandek. Seseorang dapat mendahului mereka dan menyerap jiwa naga dalam satu nafas. Hal seperti itu membuat bulu kuduk berdiri. Kekuatan mereka dianggap yang teratas di dunia kultivasi ini. Jika ada seseorang yang lebih kuat dari mereka, hanya ada satu penjelasan untuk itu. Prajurit? Hao yang berkata dengan dingin.
Martial Dao adalah Dao yang dibuat dengan menggabungkan keunggulan Demon Dao dan Immortal Dao. Ketika kekuatan seseorang mencapai puncaknya, secara alami akan lebih kuat dari mereka. Zuo Yu kembali dengan cara yang sama, dan semuanya sangat mudah, dan sekarang masih ada kekuatan yang hilang dari Lingzu-nya, yang dapat diserap Dong Yun. Karena kekuatan jiwa naga ajaib membuatku meningkatkan kekuatanku tiba-tiba, pola kontrak ini tiba-tiba muncul dalam ingatanku, jadi aku menyerahkannya padamu. Sekarang kau dan Dong Yun dapat mengirimkan kekuatan lebih jauh. Kata Ding Ding Ling. Sekarang mereka sampai di gunung ketiga, jauh dari makam naga. Zuo Yu sangat senang dengan peningkatan kekuatan Cauldron Spirit, Senior Cauldron Spirit, kamu sepertinya tahu naga ajaib itu. Ini adalah bagian dari ingatan, dan saat kekuatan Cauldron Spirit meningkat, mereka perlahan akan pulih. Roh kuali saat ini adalah jiwa kuali sebelum kuali Tongtian, dan mereka telah menyatu bersama. Telur baru saja pindah. Apa yang terjadi? Zuo Yu bertanya. Sejak dia mendapatkan telur misterius itu, dia telah menyuntikkan banyak kekuatan setiap hari, dan bahkan lebih banyak lagi di tahap selanjutnya. Itu adalah kekuatan kuno yang sangat murni. Oh, sekarang kekuatan mentalku telah meningkat, aku bisa melihat apa yang ada di dalam telur ini. Ini adalah telur mati. Zuo Yu tercengang dengan apa yang dikatakan Cauldron Ling, dan dia mengutuk neneknya, karena itu adalah telur mati, kenapa bisa menelan begitu banyak kekuatan? Hei, meskipun telur mati, itu tidak sepenuhnya mati, karena ada jiwa yang sangat kuat di dalamnya, tetapi membutuhkan kekuatan yang cukup untuk bangun dalam tidur nyenyak. Biarkan dia bangun. Jiwa ini sepertinya disuntikan nanti, seseorang sengaja memasukkan jiwa ini ke dalamnya. Kata-kata Ding Ling membuat Zuo Yu kembali bersemangat. Jiwa yang telah menyerap begitu banyak kekuatan selama bertahun-tahun dan belum terbangun pastilah jiwa yang sangat kuat. Di pagi hari, Zuo Yu kembali ke tempat diadakannya pameran peri gerbang 9 naga. Dia baru saja kembali ke rumah ketika dia melihat Dong Yun berjalan ke arahnya, dengan aura yang sangat aneh di saat yang sama. Itu rubah kecil itu. Teriak Cauldron kaget. Ini adalah pertama kalinya Ding Ling dan Zuo Yu dapat dengan jelas merasakan aura Bai Shanshan. Aura ini sangat aneh dan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Ini bukan aura manusia atau monster, tapi itu sangat murni dan tidak mengandung apapun. Kotoran. Feng Yun kebetulan tidak ada di sini, jadi Dong Yun dan Bai Shanshan memanjat tembok dan sampai di aula kecil rumah. Baik Bai Shanshan dan Dong Yun mengenakan gaun putih. Dua wanita cantik berdiri bersama, mengenakan pakaian warna yang sama, tetapi mereka memiliki rasa yang berbeda. Dong Yun cantik dan anggun, sedangkan Bai Shanshan manis dan cantik. Melihat bahwa Dong Yun tertular oleh kebiasaan Bai Shanshan melompati tembok dan jendela, Zuo Yu tertawa kecil. Adik laki-laki, kemana kamu pergi? Aku sudah lama tidak melihatmu setelah menunggu di sini, tapi aku telah memenangkan beberapa kompetisi. Bai Shanshan meraih lengan Zuo Yu, memutar matanya, dan menjilat bibir kecilnya. Zuo Yu dan Dong Yun tidak bisa menahan tawa, dan mereka tahu dia lapar dan ingin makan buah roh. Buah roh adalah yang tumbuh paling cepat di Mutiara Qiankun, Zuo Yu pasti tidak akan kekurangannya. Dia meminta Mu Ming dan yang lainnya untuk memetik banyak, dan mengeluarkannya untuk dimakan Bai Shanshan. Shanshan, aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengannya, kamu tunggu kami di sini, kata Dong Yun, menyeret Zuo Yu ke dalam ruangan. Bai Shanshan menyeka jus yang meluap dari mulutnya dengan tangannya yang halus, dia sedikit terkejut, tetapi dia terus memakan berbagai jenis buah spiritual. Begitu Dong Yun memasuki ruangan, dia membuat lingkaran sihir segera setelah dia melepaskannya. Apakah kamu sudah memasuki makam naga? Tanya Dong Yun. Zuo Yu menyeka hidungnya dan mengangguk. Peta itu diberikan kepadaku oleh penatua Beishan. Dia menanyakan keberadaan peta itu ketika dia baru saja kembali. Untungnya, sebelum aku menjawab, kepala sekolah mendatanginya. Dong Yun berkata dengan wajah bingung. Zuo Yu mengeluarkan peta itu, menyerahkannya kepada Dong Yijun dan berkata, kakak senior, sejujurnya, aku menyerap jiwa naga iblis di makam naga, karena kekuatannya terlalu banyak, jadi aku memberikannya padamu nanti. Kamu seharusnya menyadarinya akhir-akhir ini. Dong Yun sedikit mengangguk setelah terkejut beberapa saat, dengan ekspresi bahagia di wajahnya yang cantik,
jarang kamu tahu bagaimana berbagi denganku, yang membuat jiwaku sangat lebih kuat, karena itu membuatmu kirimkan aku kekuatan dari jarak jauh? Tentu saja tidak. Jiwa naga ajaib memiliki versi yang ditingkatkan dari pola kontrak ini dalam ingatannya, jadi aku mengubahnya. Zuo Yu tertawa. Wajah halus Dong Yun tiba-tiba menjadi dingin. Kamu benar-benar sembrono, jika kamu membuat kesalahan, itu akan membunuhmu. Melihat wajah Dong Yun yang penuh perhatian, Zuo Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menyentuhnya salju itu, pipi giok putih. Sentuhan licin itu membuat Zuo Yu enggan melepaskan tangannya. Dengan suara, "Pak," tangan giok halus Dong Yun mengenai tangan Zuo Yu, membuat Zuo Yu merasa seperti tersengat listrik. Kamu bajingan, kamu sangat berani menyentuhku, jangan kamu berutang pelajaran padaku. Dong Yun tersipu dan dimarahi genit, dia tumbuh begitu besar, dia belum pernah disentuh seperti ini oleh pria sebelumnya. Zuo Yu menggaruk kepalanya dan berkata sambil menyeringai, kakak senior, kamu sangat cantik, kamu tidak bisa menahannya, kamu tidak bisa menahannya. Petir terdengar, dan Zuo Yu menerobos jendela, dan Dong Yijun menampar lubang besar di lantai kamarnya. Jika dia tidak berkedip begitu cepat, dia mungkin menderita darah dan daging lagi. Zuo Yu berjalan di alun-alun yang bising, dengan senyum puas di wajahnya, menggosok jari-jarinya ke depan dan ke belakang, menikmati perasaan yang licin. Hanya itu yang kamu tawarkan? Cao Dronling berkata dengan jijik. Berkeliaran di sekitar alun-alun, Zuo Yu mengetahui bahwa Feng Yun telah kalah dan tidak masuk final kompetisi pil. Tetapi Feng Yun berteman dengan banyak alkemis yang berlatih dengan santai. Bab 197 mengejutkan yang abadi. Zuo Yu tidak tertarik dengan kompetisi ini, karena dia kurang semangat, dan sekarang semua orang menantikan datangnya kompetisi. Dalam proses persaingan, korban tidak dapat dihindari, dan sekte tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, konon dalam setiap persaingan, banyak orang jenius akan jatuh. Di malam hari, Zuo Yu kembali ke rumah. Dong Yun dan Bai Shanshan sudah pergi. Zuo Yu sekarang ingin menyempurnakan beberapa jimat api sejati Sunwei. Jika ada sejumlah besar jimat api sejati Sunwei, mereka akan menempati jumlah tertentu selama kompetisi kekuatan. Sejak Zuo Yu memodifikasi kontrak pola, manik roh telah kehilangan lebih banyak kekuatan bulu dan energi api, yang membuatnya diam-diam bahagia, yang berarti bahwa Dong Yun dapat menyerap kekuatan manik rohnya lebih cepat. Zuo Yu dari kelas Shaiyuan, mungkin dia akan bertemu Bai Shanshan saat itu, dia sangat menantikan untuk melawan Bai Shanshan, dia ingin mencoba api neraka Bai Shanshan. Zuo Yu telah memurnikan jimat di ruang rahasia, dan dia tidak tahu berapa hari telah berlalu. Singkatnya, dia telah memurnikan ratusan jimat api nyata 3 rasa sekarang, dan api nyata 3 rasa di jimat ini adalah lebih kuat dari yang sebelumnya. Hari ini, Bai Shanshan tiba-tiba datang untuk memanggilnya, Zuo Yu memberi Bai Shanshan banyak buah spiritual untuk mengirimnya pergi sebelumnya, sekarang Bai Shanshan datang lagi, yang membuat Zuo Yu pusing. Saudari senior Shanshan, sudah kubilang bahwa aku dalam pengasingan. Zuo Yu tersenyum kecut. Sejak Bai Shanshan tahu bahwa dia memiliki buah spiritual, dia selalu direcoki oleh vixen kecil ini. Bai Shanshan menjulurkan lidahnya, cekikikan, dan berkata, kamu benar-benar berpikir dia pelahap, aku beritahu kamu, pendaftaran untuk tes kekuatan telah dimulai, dan kamu telah mengasingkan diri selama 2 bulan. 2. Sudah sebulan? Zuo Yu tidak tahu, dan Cao Dronling tidak memberitahunya, karena Cao Dron Spirit mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan. Zuo Yu menyusupkan kekuatan spiritualnya ke dalam mutiara Qian Kun, dan tiba-tiba melihat danau besar itu mengering, yang menyebabkan aura di mutiara Qian Kunnya turun drastis, dan makhluk-makhluk itu tidak lagi memiliki kegembiraan yang sama seperti sebelumnya. Sudah waktunya baginya untuk mengambil air dari danau Tianqi, tetapi sekarang sangat jauh dari Tianyuanmen, dia hanya bisa menunggu sampai kelompok abadi selesai sebelum kembali untuk mengisinya. Apakah kamu sudah mendaftar? Zuo Yu bertanya. Bai Shanshan mengangguk, dan berkata dengan senyum nakal, ngomong-ngomong, aku akan melaporkannya untukmu. Orang tua itu juga mengatakan bahwa dia tidak menerima lamaran dari orang mati. Nanti, aku memberitahumu bahwa kamu masih hidup. Dia tidak mempercayainya, jadi dia bersikeras untuk pergi sendiri. Gadis, kacau sekali. Zuo Yu mencubit wajah imut itu dan memarahi sambil tersenyum.
Dia adalah kakak perempuanmu, bukan gadis kecil. Bai Shanshan bergumam. Zuoyu kembali ke kamar, mencuci dirinya dengan baik, dan membuat dirinya terlihat seperti manusia. Sebelumnya dia memiliki janggut dan rambut acak-acakan, jadi sangat sulit untuk mengenalinya. Adik laki-laki, kamu terlihat sangat tampan. Bai Shanshan menatap wajah Zuoyu yang tampan dan dewasa, cekikikan. Zuoyu menggosok hidungnya, tertawa, dan berjalan keluar. Awalnya dia ingin keluar dari pintu, tetapi Bai Shanshan menyeretnya ke dinding dan pergi jauh-jauh ke tempat pendaftaran. Tempat pendaftaran itu ada di depan sebuah ruangan, dengan beberapa meja. Ada sangat sedikit orang, dan terlihat agak dingin. Lagi pula, tidak banyak orang di alam Tongsuan. Bahkan jika ada, saya tidak akan berani bersaing di atas panggung, karena itu akan mudah dibunuh. Persaingan di alam Tongsuan dibagi menjadi 5 kelompok, Shading Mortal, Yuan Li, Shaiyuan, Jindan, dan manusia surgawi. Terlepas dari tahap awal dan tahap akhir, mereka semua bersaing dalam grup yang sama, jadi orang-orang di tahap awal dan pertengahan kekuatan jarang berpartisipasi, dan kalaupun ada, hanya orang dengan kemampuan khusus seperti Bai Shanshan. Zuoyu datang ke meja tempat Shaiyuan Jie mendaftar. Orang tua yang sedang memilah daftar mencium bau harum. Dia mendongak dan melihat Bai Shanshan. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Bai Shanshan dengan senyuman di wajahnya. Wajah seorang pria kekar dan tampan sedang memegang tangannya, dan dadanya yang penuh ditekan ke lengan pria itu, sangat intim. Melihat pria tampan dengan penampilan yang luar biasa, mata tua pria tua itu terbuka lebar, mulutnya semakin lebar dan lebar, seolah-olah hendak terkilir. Tenggorokannya retak, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa. Jangan bicara. Pengaruh Zuoyu telah lama terukir di selip batu giok, dan banyak orang cukup beruntung untuk melihatnya, dan lelaki tua ini tentu saja tidak terkecuali, dia mengingat dengan jelas penampilan Zuoyu, dan garis besar wajah Zuoyu tidak terlalu tajam. Perubahan besar adalah dia menjadi lebih stabil dan dewasa. Dan mata sedalam laut itu membuat lelaki tua itu yakin bahwa lelaki di depannya adalah Zuoyu. Dengan senyum di wajahnya, Zuoyu berkata, saya mendaftar untuk tes kekuatan, tolong bantu saya dengan formalitas. Kemudian dia mengeluarkan 1000 batu roh, yang merupakan biaya pendaftaran. Pada saat ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas kelompok lain di dekatnya juga melihat Zuoyu, dan ekspresi wajah mereka persis sama dengan lelaki tua itu. Bagaimanapun, Zuoyu telah meninggal selama 6 tahun, bahkan sekarang, banyak orang belum melupakannya, dan mereka akan membicarakannya dari waktu ke waktu. Seseorang yang dianggap mati oleh dunia monastik tiba-tiba hidup kembali, dan bahkan datang untuk mendaftar tes kekuatan, dan dia masih berada di peringkat Shaiyuan. Mereka semua tahu bahwa Zuoyu hanya berubah menjadi peringkat fana ketika dia pergi ke kota ajaib. Begitu Zuoyu mengangkat tangannya, roh jahat hijau muda menyembur keluar, yang berarti dia telah mencapai peringkat Shaiyuan. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam untuk menekan keterkejutan di hatinya, tetapi keterkejutan di wajahnya masih belum hilang. Dia membantu Zuoyu membuat tanda, dan ketika dia menyerahkannya kepada Zuoyu, dia bertanya tanpa sadar, bukankah kau sudah mati? Benarkah? Itu adalah pertanyaan bodoh. Zuoyu tersenyum sedikit, jika aku mati, mengapa aku masih berdiri di sini? Orang tua, kamu percaya sekarang? Adik laki-lakiku masih hidup. Yu melompati tembok dan pergi. Bai Shanshan berteriak bahwa Zuoyu masih hidup sekarang. Lelaki tua itu tidak percaya sama sekali, tapi sekarang dia harus percaya. Berita ini dengan cepat menyebar di antara gerbang 9 naga, dan segera mengguncang dunia. Banyak orang langsung mengungkapkan ketidakpercayanya saat mendengar berita tersebut, namun kemudian mereka melihat Bai Shanshan menarik Zuoyu melewati tembok menuju gerbang bagian dalam. Bola matanya hampir lepas. Zuoyu masih hidup, dan kekuatannya juga telah dinaikkan ke tingkat Shaiyuan. Ini membuat semua orang sangat bersemangat, karena mereka semua tahu metode Zuoyu, dan persaingan kekuatan ini bisa membunuh orang. Baik Jiulongmen dan Hualingmen memiliki kebencian yang mendalam terhadap Zuoyu. Jika mereka cocok, itu pasti akan menjadi situasi tanpa akhir. Tidak hanya kedua sekte ini yang membenci Zuoyu, tetapi sekte lain juga. Mereka ingat dengan jelas bahwa Zuoyu menipu mereka ke lorong cahaya putih hari itu, menyebabkan mereka mati banyak rekan sekte yang baik. Di antara orang-orang ini, yang paling membenci Zuoyu adalah Huang He.
Sekarang dia yakin bahwa Huang Xiaodong dibunuh oleh Suoyu. Dia tahu betul bahwa putra dan putrinya semuanya dibunuh oleh Suoyu secara rahasia. Dengan musuh sebesar itu, Huang He masih harus melindunginya selama lebih dari 10 tahun, sekarang dia hanya bisa berusaha untuk tidak memperhatikan Suoyu, jika tidak dia akan dengan mudah menderita serangan balik kontrak. Di sebuah rumah di dalam gerbang 9 naga, Bai Shanshan dan Dong Yun keduanya tinggal di sini, Suoyu juga pindah ke sini setelah mendaftar. Nenek moyang Suoyu, Penatua Nanshan datang, menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Cucuku, kamu tidak mengecewakanku, tuanmu sekarang sedang bersiap untuk melewati bencana guntur, dan dia akan dipromosikan ke pangkat manusia surgawi. Segera, aku akan membalasmu." Meskipun Penatua Nanshan sakit kepala karena masalah Suoyu, dia lebih yakin dengan kekuatan Suoyu saat itu. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membuat Suoyu setia kepadanya, dan kemudian melindungi Suo Nyawayu dengan segenap kekuatannya. Aman, biarkan dia meningkatkan kekuatannya. Penatua Nanshan pergi, dan Dong Yun tiba. Begitu dia melihat Suoyu, dia menjepit otot-otot di lengan Suoyu dengan keras, menyebabkan Suoyu menjerit. "Kakak senior, kamu benar-benar menyimpan dendam." Suoyu meratap dan berteriak. Meskipun dia memiliki tubuh iblis emas, Dong Yun memang makhluk surgawi, dan kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Biarkan kamu memiliki lebih banyak tangan." Dong Yun melepaskan tangan gioknya, tetapi amarahnya belum mereda, dan wajahnya masih penuh dengan embun beku. Suoyu cemberut, dan berkata dalam hatinya, "Kakakmu telah disentuh olehku, ada apa?" "Kakak senior, jangan marah, apakah burung roh membuat kontrak denganmu?" Suoyu bertanya dengan nada seringai. Suoyu dengan murah hati memberinya binatang roh, dia memang sangat berterima kasih. Memikirkan hal ini, amarahnya sedikit mereda. "Sudah berakhir. Ketika peri lewat, aku akan membawa Shanshan untuk menemukan Suster Xuan, dan kemudian pergi mencari harta karun jenius." Wajah Dong Yun sangat melembut, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan banyak rumput roh dan roh bunga melalui burung roh ini, tidak begitu marah lagi. Suoyu berkata dengan wajah serius, "Kakak senior, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa meskipun hal-hal yang ditemukan oleh makhluk roh itu baik, mereka sangat berbahaya. Saya mendapatkan Ganoderma lucidum 9 daun sebelumnya, dan saya bertemu dengan binatang api. Aku lari cepat, aku pasti sudah lama mati." Dia tidak tahu mengapa makhluk roh itu mau membuat kontrak dengan Dong Yun, tetapi menolak untuk membuat kontrak dengannya. Dong Yun sedikit mengernyit dan mengangguk, dia tahu betul bahwa harta jenius itu dijaga oleh monster yang kuat. "Ini adalah tikus roh. Jika kamu bertemu Nona Xuan, berikan padanya untukku. Ini beberapa buah roh. Ambillah. Aku khawatir kamu tidak akan bisa memelihara hewan roh ini." Suoyu tersenyum dan berkata. Dong Yun mengambilnya dan mendengus. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Suoyu mengapa dia tidak memberi Bai Shanshan binatang roh, tetapi dia tidak bertanya. Hubungan antara Bai Shanshan dan Suoyu jelas bagi semua orang, meskipun banyak orang cemburu, tapi itu benar-benar pertandingan yang bagus. Jadi Dong Yun berpikir bahwa Suoyu memiliki alasannya sendiri untuk tidak memberikannya kepada Bai Shanshan. Bai Shanshan awalnya adalah binatang roh yang aneh, jadi Suoyu pasti tidak akan memberikannya padanya, jika tidak maka akan sia-sia. Hah? Huang He benar-benar datang ke pintu. Terkejut, Suoyu segera berjalan keluar, dan ketika dia sampai di aula, dia melihat Penatua Xishan dan Huang He duduk di sana. Wajah Suoyu penuh dengan senyuman, dan dia berkata, "Halo Penatua Xishan, kakak senior Huang." Ekspresi dan nadanya seperti melihat seorang teman lama selama bertahun-tahun. Tapi wajah Penatua Xishan dan Huang He sedingin es, mereka datang ke sini untuk melihat Suoyu yang mati dengan mata kepala sendiri. Sekarang mereka telah melihat bahwa kekuatan Suoyu memang sedikit meningkat, dan sekarang masih ada 14 tahun sebelum pertarungan hidup dan mati dengan Huang He. Dong Yun dapat memasuki peringkat surgawi dalam waktu singkat, tapi bagaimana dengan Suoyu? Mereka tidak yakin, jika Huang He belum dipromosikan ke Ascension Realm saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati. Jangan terlalu sopan. Penatua Xishan berkata dengan dingin. Melihat ekspresi mereka, Suoyu tertawa lebih keras, "Kakak Huang, bagaimana kabar putramu? Sayang sekali aku tidak memasuki Golden Core, kalau tidak aku harus bertarung dengan baik dengannya."
Mendengar ini, melihat senyuman itu, Huang. Saya hampir sangat marah sampai saya memuntahkan darah. Bakat Huang Xiaodong memang luar biasa di antara para tetua Xishan, tapi dia telah jatuh. Bab 198 Xiaona. Huang dia tersipu karena marah, dia mendengus marah, bangkit dan pergi. Wajah penatua Xishan masih sangat dingin. Murid-muridnya dengan bakat yang baik dibunuh oleh Zuoyu atau digulingkan oleh Zuoyu. Tidak mungkin dia tidak marah. Melihat keduanya pergi, Zuoyu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua orang ini tidak berani membunuhmu sekarang, itu karena kepala sekolah ingin menonton pertandingan antara kamu dan Huang He, tetapi sekte lain tidak, jadi kamu harus berhati-hati. Dong Yun menghela nafas pelan, berbalik dan kembali ke kamar. Melihat sosok ramping dan anggun, Zuoyu merasa sangat rumit. Bai Shanshan tidak tahu dari mana asalnya, dan dia melihat sepiring buah spiritual di tangannya, dan menyerahkannya kepada Zuoyu. Saya mendapatkan ini dari gerbang 9 naga, saudara junior, Anda dapat mencobanya. Dengan senyum nakal, Zuoyu segera tahu bahwa Bai Shanshan telah mencurinya, dia tertawa beberapa kali, dan memakannya begitu saja. Ada banyak jenis buah spiritual di dunia, dan ada baiknya sesekali mengubah rasanya. Persaingan kekuatan akan dimulai dalam 3 hari dan berakhir dalam 1 bulan, yang juga merupakan waktu penutupan kelompok abadi. Zuoyu di ruang latihan kaget dan melompat keluar ruangan, dan Dong Yun juga keluar dengan ekspresi kaget di wajahnya. Orang-orang klan langit. Zuoyu berbisik, karena mereka merasakan aura yang familiar pada saat bersamaan. Klan surgawi telah datang. Zuoyu dan Dong Yun dengan cepat berjalan menuju arah keluarnya nafas, dan mereka melihat 2 anggota klan surgawi. 2 pria tampan yang diselimuti cahaya keemasan tiba-tiba muncul di alun-alun, yang menarik orang-orang dari dunia biara untuk menonton. Sekarang kita tahu bahwa semakin banyak orang dari klan surgawi. Ketika mereka berada di kota iblis, semua klan surgawi itu anggota meninggal di Modaosan. Masalah di tangan Siu sudah lama diketahui. Tidak bisakah kita berpartisipasi dalam pertemuan peri-peri? Seorang anggota klan surgawi melihat begitu banyak orang menatapnya, dan tiba-tiba berkata dengan tidak senang. Dia berjalan ke meja pendaftaran dan mendaftar. Mereka benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kekuatan, dan mereka juga berada di level Yuan. Aura yang kuat datang, membuat orang merasakan sedikit tekanan. Seorang tetua dari gerbang 9 naga muncul di depan meja pendaftaran, menatap anggota klan hari itu. Ayo kita lakukan untuknya, kata yang lebih tua. Anggota klan mengetahui aturan pendaftaran hari itu, dia melepaskan roh jahat emas, lalu menyerahkan 1000 batu roh, dan berkata dengan dingin, Tian Louyu. Semua klan di langit memiliki nama belakang Tian. Anggota klan surgawi lainnya juga datang untuk mendaftar, keajaiban surgawi. Setelah berbicara, dia menoleh, melirik Zuoyu dengan kedua matanya, dan menembakkan cahaya tajam ke arah Zuoyu. Zuoyu gemetar, karena dia menduga bahwa orang-orang dari klan surgawi pasti tahu bahwa dia memiliki pedang bayangan langit, tetapi mereka tidak mengatakannya. Sekarang, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam peri-peri sangat bersemangat, karena kali ini sangat menyenangkan. Terutama di kelompok peringkat Shaiyuan, Zuoyu yang kembali dari kematian, Zuoyu yang memiliki banyak kemampuan yang kuat, Bai Shanshan, gadis yang memiliki api neraka, klan langit misterius yang dilindungi dan disukai oleh langit. Dan banyak orang lain yang ingin putra dari keluarga terkenal yang menginginkan nyawa Zuoyu. Zuoyu kembali ke kamarnya dengan wajah serius, dan Dong Yun mengikutinya diam-diam. Dia bisa menebak apa yang dikhawatirkan Zuoyu, karena dia berada di kota sihir sebelumnya. Dia tahu bahwa Pandai Besi telah memberikan pedang bayangan Tian-Tian kepada Zuoyu, tetapi orang-orang klan Tian ingin mendapatkan pedang ini. Baru saja, orang-orang klan Tian melirik Zuoyu, dan Dong Yun juga menjadi khawatir. Meskipun banyak orang yang dikirim oleh klan surgawi meninggal, itu tidak berarti bahwa klan surgawi lemah. Jika para dewa tua di klan surgawi diberangkatkan, bahkan kepala sekolah pun akan takut. Kembali ke rumah, Dong Yun berkata dengan lembut, mengapa kamu tidak berhenti berpartisipasi dalam kompetisi dan lari saja? Wajah cantik itu penuh dengan kekhawatiran dan perhatian. Zuoyu tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Saya datang ke sini untuk bertarung. Dong Yun menggigit bibirnya dengan ringan, dan menghela nafas, hati-hati saja.
Meskipun Zuoyu adalah musuh dari berbagai sekte, tidak ada orang kuat dari sekte tersebut yang akan menyentuh Zuoyu. Tetapi jika Zuoyu mengungkapkan tentang pedang bayangan langit, maka alam Ascension dapat diberangkatkan. Zuoyu menjawab dengan ringan, dan kembali ke kamar. Roh Kuali Senior, bagaimana menurutmu? Jika kamu menghadapi klan surgawi, apakah kamu ingin membunuh mereka? Tanya Zuoyu. Bunuh jika kamu bisa. Bagaimanapun, klan surgawi tahu kamu memiliki pedang bayangan langit. Mereka akan menemukanmu cepat atau lambat. Sekarang mereka harus mengirim orang untuk menguji kekuatanmu, kata Cao Dronling. Kapan 9 mayat api mendalam akan dimurnikan? Manik Yankun Zuoyu masih menyimpan mayat 5 anggota klan surgawi. Roh Cao Dron mengatakan bahwa itu akan digunakan untuk memurnikan 9 mayat api mendalam, tetapi Zuoyu bahkan tidak melihat itu. Cao Dron mulai bergerak. Bahannya tidak cukup. Setelah pertemuan para dewa, saya akan membiarkan Anda menemukan beberapa bahan, kata Ding Ling. Jiu Xuan Huo Corpse, begitu dia mendengar pakaian ini, dia tahu itu bukan hal yang biasa, Zuoyu sangat menantikannya. 3 hari kemudian, pagi. Alun-alun itu penuh dengan orang, mereka menunggu begitu lama hanya untuk menonton pertandingan hari ini, untuk melihat bagaimana favorit surga itu jatuh. Ada 5 platform kompetisi besar di alun-alun, dipisahkan oleh jarak yang relatif jauh. Setiap platform kompetisi memiliki lingkaran sihir yang sangat kuat, yang dirancang khusus untuk mencegah kekuatan yang kuat bocor ke orang lain, dan untuk mencegah seseorang tiba-tiba masuk ke penyelamatan. Platform pertempuran dengan paling banyak orang di sekitar adalah yang ada di panggung Shaiyuan. Haha, ini pertunjukan yang bagus. Konon Zuoyu datang dari Moyuan. Dia pasti berpetualang dan kekuatannya pasti sangat kuat. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang akan dia bunuh di panggung kompetisi ini. Belum tentu, kekuatan klan tidak terduga hari itu, bahkan melawan orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari 1 tingkat, mereka bisa menang. Bai Shanshan itu yang paling menarik, tidak hanya dia cantik, dia juga sangat kuat Qiang. Saya tidak tahu bagaimana dia akan bertarung dengan Zuoyu ketika dia bertemu Zuoyu. Bahkan sebelum pertandingan terlihat, semua orang mulai berdiskusi dan sangat bersemangat. Dong Yun tidak berpartisipasi, yang mengecewakan banyak orang, tetapi ini juga masuk akal, karena Dong Yun baru saja dipromosikan ke peringkat manusia surgawi, dan ada jarak yang jauh dari tokoh puncak itu, dan dia juga disalahgunakan. Urutan kompetisi adalah melalui undian. Zuoyu mendapat pertempuran ketiga. Dia adalah murid Jiu Longmen. Kekuatannya ada di tahap tengah Shaiyuan, dan dia memiliki pedang terbang bermutu tinggi. Zuoyu diam-diam merasa lega karena Bai Shanshan tidak bertemu dengan orang-orang klan surgawi itu. Hah! Zuoyu tiba-tiba terkejut, karena dia melihat wajah cantik yang sangat familiar. Itu adalah wanita cantik dengan gaun lavender. Dia berjalan mendekat, dan ketika wanita itu melihat Zuoyu, dia tersenyum sopan pada Zuoyu dari kejauhan, lalu memberi isyarat, menjelaskan bahwa dia akan menggambar banyak. Zuoyu mengembalikan hadiah itu dengan senyuman. Wanita cantik ini adalah wanita cantik misterius yang membawa pergi sialan dan Dong Yao di Akademi Jingwu. Tanpa diduga, dia juga berada di grup kelas Shaiyuan. Setelah Zuoyu menunggu beberapa saat, wanita cantik itu selesai menggambar dan berjalan perlahan menuju Zuoyu. Tidak nyaman berbicara di sini, ayo pergi ke tempat lain. Bisik wanita cantik itu. Zuoyu mengangguk, menyapa Bai Shanshan, dan pergi bersama wanita cantik itu. Bai Shanshan hanya mengedipkan matanya dan tidak bersuara untuk mengikuti. Meskipun dia nakal, dia sangat pintar dan tahu Zuoyu memiliki beberapa hal penting yang tidak bisa dilakukan. Diganggu. Ketika mereka sampai di sebuah halaman kecil yang indah dan anggun, wanita cantik itu membungkuk kepada Zuoyu, yang membuat Zuoyu tersanjung dan segera menghentikannya. Tuan Zuo, Istana Yueru kami berhutang budi padamu, inilah yang harus kami lakukan. Kata wanita cantik itu dengan lembut. Zuoyu tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa, jangan sopan padaku, Bibi, kamu harus menjadi nenek Sister Lan. Wanita cantik itu mengangguk dan tersenyum, namaku Xiaona, dan aku istri Qin Guangli. Saya menyukainya, dan saya akan menerimanya di bawah keluarga saya. Tuan Zuo, silakan duduk. Zuoyu dan Xiaona duduk di meja batu di halaman, memakan buah spiritual dari Istana Yueru.
Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka tahu tentang saya? Zuo Yu tiba-tiba bertanya. Dia sangat merindukan Xialan dan Dong Yao. Lagi pula, mereka telah mengalami hidup dan mati bersama, dan mereka memiliki kontrak dengan mereka. Sahabat Zuo Yu ketika dia berada di dunia prajurit? Mereka tahu, itu sebabnya kedua gadis konyol ini mengubur kepala mereka dalam berkultivasi dengan keras. Sekarang mereka berkultivasi di lingkungan rahasia Istana Yueru, dan kekuatan mereka telah meningkat dengan cepat. Ini semua berkat kamu meletakkan dasar yang baik untuk mereka. Xiao Na setelah mengambil kembali Xialan dan Dong Yao, mereka tidak hanya menemukan bahwa tulang mereka sangat bagus, tetapi juga memiliki dasar yang kuat. Kemudian, mereka menyadari bahwa Zuo Yu lah yang memberi mereka banyak pil berkualitas tinggi, yang membentuk tulang keras mereka. Dasar. Zuo Yu menghela nafas ringan, dan mengeluarkan 3 pedang terbang dan 2 mantel bulu dari mutiara Qian Kun. Pedang terbang yang sangat dingin, pedang terbang yang berwarna merah seperti api dan mengeluarkan nafas yang membara, dan pedang terbang yang bersinar biru. Mantel bulu putih dan transparan, dan jubah merah muda. Pedang Xuanbing, pedang darah Phoenix, dan jubah bulu Phoenix adalah untuk Sister Lan, dan pakaian bulu kupu-kupu abadi dan pedang Changlang adalah untuk Sister Yao. Itu adalah hadiahku untuk mereka. Zuo Yu menyerahkan 2 senjata ajaib. Xiao Na tertegun, melihat pedang terbang yang mempesona dan pakaian bulu yang diletakkan di atas meja, dia tidak percaya. Pedang Xuanbing, pedang darah Phoenix, dan pedang Changlang semuanya kelas super bumi, dan pakaian Dharma bulu Phoenix dan pakaian bulu kupu-kupu abadi adalah artefak bumi kelas atas, dan semuanya adalah senjata ajaib yang sangat terkenal di dunia kultivasi. Xialan menciptakan metode pelatihan orisinal yang menggabungkan kekuatan dingin dan darah dengan kekuatan darah. Kedua pedang terbang ini paling cocok untuknya. Pedang Changlang dapat menyembunyikan nafas, tetapi ketika mengenai lawan, itu sama kerasnya dengan Changlang. Itu adalah pedang terbang yang dapat meningkatkan kekuatan, dan sangat cocok untuk pembunuh seperti Dong Yao. Ini dikumpulkan dengan hati-hati oleh Zuo Yu. Xiao Na menerimanya dengan rasa terima kasih. Dia telah mengetahui kemurahan hati Zuo Yu sejak lama, tetapi dia tidak menyangka akan begitu murah hati. Dia tidak hanya memberi Ki Huasian beberapa pedang terbang bermutu rendah, tetapi juga sejumlah besar pedang terbang bermutu rendah. Pil misterius bagi Istana Yueru, ini terasa seperti kekuatan besar. Kakak Zuo, selama Istana Yueru selamat dari krisis ini, itu pasti akan membalasmu 2 kali di masa depan. Kata Xiao Na, berbicara tentang krisis, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Zuo Yu telah lama menebak bahwa Istana Yueru pasti menghadapi semacam krisis. Jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan wanita berbakat seperti Ki Huasian dan Liu Shuixin keluar untuk mengambil risiko mengumpulkan sumber daya. Bantuan apa yang Anda butuhkan? Saya akan membantu Anda jika saya bisa, dan Anda semua tahu situasi saya saat ini. Kecuali kematian langit dan Istana Yueru, faksi besar lainnya ingin membasmi saya, jadi saya akan membantu kalian semua untuk masa depanku. Buatlah rencana. Zuo Yu berkata dengan wajah datar. Bab 199 Kekuatan Dewa Bela Diri. Xiao Na terdiam sesaat, mengangguk dan berkata, kompetisi akan segera dimulai, ayo tonton kompetisinya dulu, dan aku akan melapor ke penatua nanti dan biarkan dia datang dan berbicara denganmu. Zuo Yu tersenyum, dia mengangguk, lalu berjalan menuju alun-alun bersama Xiao Na. Dia tidak bertanya tentang situasi Xialan dan Dong Yao terlalu hati-hati, tetapi Zuo Yu sangat berharap mereka semua bisa mengikuti jalur seni bela diri, karena itu akan memberi mereka kekuatan yang besar. Xiao Na adalah istri Qin Guangli, dia meninggalkan sisi Qin Guangli sangat awal untuk pergi ke Istana Yueru untuk berlatih, dan kemudian Istana Yueru mengambil putri Xiao Na, yaitu Ibu Xialan. Akibatnya, ayah Qin Guangli dan Xialan, Xia Haosong, berada di bawah tekanan besar, karena mereka harus melampaui puncak bawaan dan dipromosikan ke alam Tongsuan sebelum mereka memiliki kepercayaan diri untuk menemukan istri mereka. Sudah beberapa tahun sejak Zuo Yu meninggalkan dunia prajurit, dia masih tidak tahu bahwa perubahan yang mengguncang dunia telah terjadi di dunia prajurit. Kekuatan Xiao Na ada di tahap akhir Shaiyuan. Dia peduli tentang kompetisi ini sangat banyak, karena dia bisa memenangkan hadiah yang kaya. Jadi saya menonton kompetisi dengan hati-hati, mencari kelemahan lawan.
Kompetisi pertama adalah antara murid Sekte Hualing dan Sekte Shenyang. Kakak Zuo, jika kita bertemu di lapangan, tolong beri aku saranmu. Xiaona tiba-tiba tersenyum pada Zuoyu. Jika begitu, ini sedikit merepotkan. Jika Sister Lan tahu bahwa aku memukuli neneknya, aku pasti akan dimarahi olehnya. Zuoyu tertawa. Pada pertandingan pertama, Sekte Hualing menang. Murid dari Sekte Shenyang kepalanya hancur berkeping-keping oleh jimat giok, dan dia mati dengan mengenaskan. Pertarungan kedua adalah antara murid Sheng Yuanzong dan Jiu Longmen, hasilnya adalah murid Jiu Longmen menang, dan murid Sheng Yuanzong dipotong oleh Fei Jian dengan malas, yang mengerikan. Tetapi para penonton itu sangat bersemangat, karena orang-orang yang lebih unggul dari yang lain ini meninggal, tetapi mereka masih hidup, yang membuat mereka tertawa. Tapi kulit Xiaona agak jelek. Bibi Xiao, jangan khawatir, akui saja kekalahan ketika saatnya tiba, hidup itu penting. Kata Zuoyu. Xiaona mengangguk, memperhatikan Zuoyu perlahan berjalan ke atas panggung. Pertempuran ketiga adalah pertempuran Zuoyu, dan itu melawan murid-murid gerbang 9 naga, yang membuat seluruh alun-alun bersorak keras, ini adalah sorotan bagi mereka. Lawan Zuoyu adalah pria tampan dengan wajah putih dan wajah tajam, di tengah kelas Shaiyuan, dengan pedang terbang kelas super bernama Zheng Quan, murid generasi ketiga dari Sekte 9 Naga, dan dia relatif maju dalam kekuatan di antara rekan-rekannya. Sejak Zuoyu mendaftar, sekte-sekte yang bermusuhan dengan Zuoyu telah memerintahkan bahwa selama Zuoyu terbunuh, mereka akan diberi hadiah dengan murah hati. Pertarungan Zuoyu bahkan menarik para tetua itu. Adapun kepala sekolah itu, mereka juga menggunakan kekuatan magis mereka untuk menonton dari kejauhan. Pedang konsonan Zuoyu dianggap rata-rata di antara pedang terbang senjata darat, tetapi tidak sebagus yang kelas super. Persyaratannya untuk pedang adalah harus kuat dan halus, dan pedang konsonan ini memenuhi persyaratannya. Lebih besar dari platform pertempuran, lebarnya 50 kaki, yang disiapkan untuk pertunjukan kekuatan supernatural. Zuoyu sedang berdiri di panggung kompetisi, memegang pedang konsonan, menunggu bel berbunyi. Lawan memandang Zuoyu dengan sungguh-sungguh. Semua orang tahu bahwa Zuoyu memiliki keterampilan seni bela diri yang kuat dan berbagai kekuatan supernatural yang kuat. 6 tahun lalu, dia mampu membuat Zhang Changfeng, yang berada di peringkat Jindan, menjadi gila. Orang-orang penasaran. Dengan ledakan keras, pertempuran dimulai. Zuoyu tidak menggunakan kekuatan supernatural bawaan itu, tetapi menginjak kakinya dengan kuat. Dengan boom, kaki meteor api bintang, menghantam tanah, menyebabkan semburan batu meledak dari Bido Utai. Tanah bergegas menuju Zheng Quan cepat. Meskipun Zheng Quan adalah peringkat Shaiyuan, sosoknya sangat ramping pada saat itu, sangat kontras dengan Zuoyu yang kekar. Dia dengan cepat mundur, menghindari bola energi dari tanah, mencubit seni sihir dengan satu tangan, dan bola cahaya terbang ada kedipan pada pedang, dan dia mengayunkan pedang terbang dengan ringan, dan pedang itu melesat ke tanah, bertabrakan dengan api ledakan yang menggeliat, dan bebatuan beterbangan dengan keras, dan terdengar ledakan keras. Sejak awal, pertempuran itu begitu sengit sehingga semua orang menyaksikannya dengan keras. Debu menghilang, Zuoyu melangkah maju, tinju emas meraung, naga emas terbentuk dengan energi dahsyat, ditembakkan dari lengan Zuoyu, dan terbang menuju Zheng Quan. Ini adalah keterampilan bela diri yang dikeluarkan dengan kekuatan level asli Zuoyu meningkat beberapa kali, kekuatannya sangat kuat. Zheng Quan berada pada posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Dia sedang melantunkan mantra saat ini, dan pedang terbang itu memancarkan cahaya. Dia menebas naga emas dengan kekuatan yang kuat. Dia memegang kipas emas persegi di tangan lainnya dan menunjuk ke arah naga emas energi menghilang dan memantulkan energi ke Zuoyu. Dragon Beard Fan, senjata ajaib dari artefak surgawi tingkat rendah, aku meminjamnya. Teriak seseorang. Zuoyu mencibir, lengannya gemetar, dan roh jahat yang murni dan ganas menyembur keluar, membuang energinya, dan gelombang udara beterbangan, membentuk embusan angin. Ada beberapa batasan pada platform pertempuran ini, sehingga energi tidak meledak ke alun-alun. Zuoyu melangkah maju, menyeret bayangannya, dan mengayunkan pedang Lingxi di tangannya, dia memasuki keadaan tidak sadar mengayunkan pedang, dan menebas Zheng Quan. Zheng Quan bukanlah seorang pejuang, dan dia tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Ketika dia memblokir ilmu pedang Zuoyu yang ganas dengan pedang terbang di tangannya, dia merasakan lengannya mati rasa karena syok.
Baru pada saat itulah Zheng Quan menyadari bahwa kekuatan seorang prajurit begitu mengerikan sehingga dia dapat membangkitkan kekuatannya beberapa kali dan memusatkan kekuatannya untuk menyerang. Segera setelah jimat giok Zheng Quan dilemparkan, ada semburan cahaya biru, dan kabel listrik bergerak ke atas dan ke bawah tubuh Zuo Yu, mengeluarkan suara, pop, dan menyetrum Zuo Yu dengan listrik. Memanfaatkan ini, Zheng Quan mundur dengan cepat, membuat cetakan tangan, dan pedang terbang-terbang di sekitar tubuhnya, memancarkan semburan sinar, menutupi tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari pedang terbang kelas super tingkat bumi, itu juga bisa digunakan sebagai senjata sihir pertahanan. Teriak seseorang. Semua orang melihat Zheng Quan membuat cetakan tangan dan merapal mantra. Zuo Yu memang lumpuh oleh kekuatan petir yang meletus dari jimat batu giok, menyebabkan ototnya mati rasa. Ini adalah jimat tingkat Xuan tingkat tinggi, dan semua orang terkejut bahwa dia tidak terluka parah. Zheng Quan akan menyerang. Kerumunan berteriak, mereka melihat pusaran putih muncul di kepala Zheng Quan, dengan cepat menyerap sejumlah besar kekuatan bintang, menyemprotkan sinar putih, menembaki Zuo Yu. Operasi astral. Ini adalah mantra tingkat bumi yang sangat kuat. Zuo Yu mendengus dingin, petir yang kuat meletus dari kakinya. Sedikit gemetar dari platform pertempuran, dia menembak dengan seluruh tubuhnya, berkedip ke arah sinar yang masuk. Saya melihat tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya hijau muda, sinar cahaya itu ditembakkan ke arahnya, kumpulan semburan cahaya berkedip, roh jahat yang dilepaskan oleh Zuo Yu, ditambah dengan energi di tubuh iblis emasnya, dapat menahan mantra ini. Yang mengejutkan adalah Zuo Yu tidak hanya baik-baik saja, tetapi ada semburan ular listrik yang berkedip-kedip di tubuhnya, semburan guntur yang dahsyat dan kekuatan kilat dilepaskan darinya, dan pedang lingsinya bahkan ditutupi oleh jaringan listrik. Setiap kali Zuo Yu mengambil langkah, akan ada ledakan guntur, dan lubang retak muncul di tanah, tetapi seluruh tubuhnya melesat ke arah Zheng Quan seperti anak panah yang ditembakkan. Langkah kilat, tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan, tetapi juga meningkatkan dampaknya. Zuo Yu mengambil beberapa langkah, dan datang ke Zheng Quan. Zheng Quan terkejut, mengeluarkan sebuah bendera kecil, dan melambaikannya dengan keras, semburan roh jahat yang kejam memuntahkan, menyerang Zuo Yu, menyebabkan Zuo Yu berhenti. Turun, Zuo Yu diselimuti udara hitam dan wajahnya sedikit pucat. Itu adalah roh jahat Tiangang. Dikatakan bahwa itu adalah roh jahat surga dan bumi yang sangat menakutkan. Itu dikumpulkan oleh orang-orang dan disempurnakan menjadi senjata ajaib. Selama senjata ajaib diaktifkan, roh jahat dapat dilepaskan dan serang lawan. Bahkan jika itu adalah pertemuan tingkat jindan, itu akan membutuhkan banyak usaha. Kata orang yang mengetahui barang di alun-alun. Zheng Quan sangat gembira, dan membuat cetakan tangannya lagi, siap untuk merapal mantra. Tapi Zuo Yu menunjukkan senyuman pada saat ini, melihat bahwa energi jahat yang melekat di sekitarnya dengan cepat tenggelam ke dalam tubuhnya dan diserap olehnya. Wajah Zheng Quan membeku, dia tidak menyangka Zuo Yu akan menyingkirkannya seperti itu, dia baru saja akan melemparkan senjata ajaib untuk pertahanan, tetapi dia mendengar ledakan keras. Kaki Zuo Yu meledak dengan energi, dan dia terlempar. Pedang lingsi yang berkelap-kelip dengan petir menebas, dan guntur yang menggelegar terdengar seperti guntur langit. Pedang lingsi milik Zuo Yu melontarkan guntur yang menyilaukan dalam sekejap, dan menebas ke arah Zheng Quan yang ketakutan. Petir menyambar, pedang Zuo Yu telah jatuh, dan ada ledakan guntur, darah dan daging terciprat kemana-mana. Zheng Quan hancur berkeping-keping seperti disambar petir yang dahsyat. Kematian Zheng Quan membuat semua orang terdiam beberapa saat, dan kemudian terjadi keributan. Mereka mendiskusikan seni bela diri yang baru saja digunakan Zuo Yu. Kekuatan keterampilan bela diri itu terlalu menakutkan, apakah itu kekuatan atau kecepatan, itu menakutkan, seperti guntur. Kakak senior dong, trik macam apa ini? Sangat kuat. Wajah cantik Bai Shanshan juga penuh keterkejutan. Ini adalah teknik guntur yang keras, tetapi itu digunakan olehnya dengan cara lain, dan teknik guntur yang keras ini hanya digunakan olehnya dengan setengah kekuatan, jika tidak, Zheng Quan akan musnah. Mata Dong Yun menunjukkan kekaguman yang dikagumi Zicide Zuo Yu untuk mengintegrasikan kekuatan supranatural ke dalam seni bela diri. Zuo Yu mengambil pedang terbang dan cincin penyimpanan Zheng Quan, dan perlahan berjalan menyusuri arena pertempuran yang berantakan, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya, bahkan jika dia menang,
tidak ada jejak arogansi. Kekuatan yang dia tunjukkan membuat semua orang mendecakkan lidah mereka secara diam-diam, karena dia belum menggunakan kekuatan supernatural bawaan itu. Seorang penatua dari Gerbang Sembilan Naga memiliki wajah yang jelek, karena Zheng Quan adalah cucunya, dan Zuoyu menyambar kipas janggut naga tingkat rendah di tangannya. Banyak senjata ajaib yang bagus sekarang ada di saku Zuoyu. Bagi yang kalah, semua yang ada di tubuhnya akan menjadi pemenang, ini aturannya, dan dalam arti tertentu, ini juga semacam perjudian. Jiulongmen menderita kerugian besar kali ini, tidak hanya seorang murid dengan bakat yang baik mati, tetapi juga beberapa senjata sihir yang bagus jatuh ke tangan Zuoyu. Begitu Zuoyu turun dari panggung, Bai Shanshan berlari memantul, mengganggu Zuoyu untuk melihat senjata ajaib di dalamnya. Jangan khawatir, akan kutunjukkan saat aku kembali. Zuoyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena dia masih ingin menonton kompetisi, dan akan ada Bai Shanshan dan Xiaona di kompetisi yang akan datang, dia ingin melihat kekuatan mereka. Dong Yao datang pada saat ini, dan ketika dia melihat Xiaona, dia tertegun sejenak, dan kemudian dengan sopan memberi hormat padanya, Bibi Xiao, kakak Lan dan aku, Yao, semuanya baik-baik saja. Zuoyu sudah menebak itu Dong Yao pasti mengenal Xiaona, kalau tidak, dia tidak akan begitu yakin bahwa Xialan dan Dong Yao pergi ke istana Yueru. Bab 200 Keterampilan Bela Diri Xiaona. Melihat Dong Yun, Xiaona dipenuhi dengan emosi. Ketika dia mengenal Dong Yun hanyalah seorang remaja dan seorang gadis muda. Sekarang dia tidak hanya langsing, tetapi juga lebih kuat darinya. Zuoyu dan yang lainnya terletak lebih jauh dari platform pertempuran, hanya ada sedikit orang di sini, dan sebagian besar orang yang berdiri di posisi ini adalah orang-orang yang kuat, jadi orang biasa tidak berani mendekat. Xiaona tersenyum dan berkata, gadis kecil, jangan khawatir. Dong Yun menjulurkan lidahnya dengan lucu, lalu menarik Xiaona ke samping dan berbisik. Dalam sekejap mata, babak keempat berakhir, dan hari sudah siang. Pertandingan kelima, Bai Shanshan dan Lu Ying. Bai Shanshan menyapa Zuoyu dan Dong Yao, dan bergegas ke atas panggung dengan tergesa-gesa. Penonton bersorak, karena Bai Shanshan adalah wanita pertama yang tampil di atas panggung hari ini, tetapi juga menjadi fokus banyak perhatian. Lu Ying adalah murid generasi ketiga dari sekte Shenyang. Dia terlihat seperti pria muda berusia awal 20-an, tetapi usia sebenarnya pasti lebih dari 20 tahun. Dia sangat tampan, dan kekuatannya berada di tengah periode Shaiyuan. Dia adalah murid muda yang langka. Bai Shanshan memegang pedang cahaya putih pendek di tangannya, yang terlihat cukup bagus, tetapi dibandingkan dengan pedang cahaya merah Lu Ying dan baju besi lembut merah itu jauh lebih rendah. TSK, orang ini sebenarnya memiliki armor skala ular api tahan api, yang merupakan armor harta kelas super. Kata satu orang. Belati di tangan Bai Shanshan adalah salah satu yang sangat membuat Zuoyu penasaran. Meskipun terlihat sangat biasa, Zuoyu telah melihat kekuatan belati itu sebelumnya, dan Bai Shanshan mengendalikannya dengan mudah. Ini adalah jimat rubah kecil. Itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Ini adalah harta karun berbulu, karena bisa berevolusi. Kata Cao Dronling tiba-tiba. Bang. Zuoyu memperhatikan pertempuran Bai Shanshan dengan hati-hati. Meskipun dia memiliki keyakinan tertentu pada kekuatan Bai Shanshan, dia masih sangat khawatir. Dia tidak ingin melihat Bai Shanshan terluka. Begitu Bai Shanshan naik ke panggung, mulut kecilnya sedikit cemberut. Dia merasa jijik saat melihat sisik ular. Lagi pula, dia adalah rubah, dan dia tidak menyukai ular, dan dia adalah ular yang bisa menahan api. Jangan bicara tentang kulit ular busuk, bahkan jika itu ular api hidup, aku bisa membakarnya sampai mati. Kata Bai Shanshan dengan jijik. Panas yang bergetar menyelimuti seluruh arena kompetisi. Lu Ying itu baru saja melirik tubuh indah Bai Shanshan, dan kemudian menatap tas penyimpanan yang indah dan indah di pinggang Bai Shanshan. Pasti ada banyak barang bagus di tas penyimpanan wanita. Selama kualifikasinya bagus, mereka akan dilatih oleh sekolah, apalagi Bai Shanshan. Begitu pedang terbang Bai Shanshan, yang bersinar dengan api neraka, keluar, wajah Lu Ying segera menjadi serius. Dia memimpin dalam menyerang, pedang terbang itu melintas, dan mencubit Fa Jue. Tubuh pedang besar itu terbagi menjadi 3 pedang tipis sia-sia tembak ke arah Bai Shanshan. 3 pedang terbang itu sangat cepat,
masing-masing menusuk Bai Shanshan dari 3 arah. Saat Fei Jian terbang keluar, Lu Ying membuang jimat giok, dan semburan kabut hitam yang dipenuhi roh jahat tiba-tiba meledak, bergerak menuju tempat Bai Shanshan berdiri. 3 pedang terbang ditembakkan ke dalam kabut hitam, dan Lu Ying melemparkan 2 jimat batu giok lagi. Ada semburan suara gemuruh di kabut hitam, dan Bai Shanshan di dalam tidak mengeluarkan suara, yang membuat semua orang melihat diam-diam khawatir. Serangkaian serangan ini sangat cepat, satu demi satu, dan semua orang mengutuk secara diam-diam. Meskipun metode pertempuran semacam ini tidak terlihat sangat cerah, itu tidak melanggar aturan. Lagi pula, Bai Shanshan memiliki nyala api yang menakutkan seperti api neraka. Biarkan dia mendekat, konsekuensinya akan sangat serius. Lu Ying membuat segel dengan tangannya, dan itu selesai dalam beberapa tarikan napas. Tangannya dikelilingi oleh semburan sinar matahari, dan kemudian dia berguncang dengan kuat, dan melihat kelompok cahaya keemasan dan putih mengembun di dada Lu Ying. Ini tentang seukuran semangka. Keahlian unik Tru Yang Sekte, Tru Yang Qiyuan, ini adalah kekuatan supranatural, bahwa Bai Shanshan dalam bahaya. Teriak seseorang. Lu Ying berteriak rendah, dan bola cahaya putih keemasan menghilang dalam sekejap, diikuti oleh ledakan dahsyat dan gempa bumi dahsyat. Zuoyu mengerutkan kening. Dia masih bisa merasakan Bai Shanshan sekarang, yang berarti Bai Shanshan masih aman dan sehat. Dari awal hingga akhir, Zuoyu bisa merasakan aura tenang Bai Shanshan. Hanya saja nafasnya sedikit melayang, seolah terus bergerak. Zuoyu tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Wajah Lu Ying penuh kegembiraan, karena dia tidak memperhatikan gerakan Bai Shanshan di kabut hitam. Dia berpikir bahwa dari awal hingga akhir, Bai Shanshan ditekan dengan kuat olehnya, Yang Qiyuan terbunuh oleh pemboman. Kabut hitam menghilang, tetapi tubuh Bai Shanshan tidak terlihat, hanya lubang besar di tanah yang hancur. Bai Shanshan diledakkan sampai habis. Ada semburan diskusi di antara kerumunan. Lu Ying tertegun di tempat. Dia sangat menyadari kekuatan energi yang sejatinya. Meskipun dia bisa membunuh Bai Shanshan, itu tidak akan membiarkannya tersisa. Hanya ada satu penjelasan. Bai Shanshan menggunakan beberapa cara aneh. Tipuan dihindari. Wajah Lu Ying membeku dan dia menjadi waspada. Anak kecil, bergeraklah. Sebuah suara renyah datang, dan pedang terbang yang terbungkus api neraka terbang dari belakang kepala Lu Ying, seperti cahaya putih, dan begitu suara itu jatuh, pedang terbang itu langsung menembus tubuh Lu Ying. Api putih meledak dari kepala, langsung membakar kepala Lu Ying menjadi bubuk. Semua orang tercengang. Pedang terbang pendek membuat mereka takut, tidak hanya secepat kilat, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat dan menakutkan, yang langsung menembus kekuatan pertahanan yang meletus dari baju besi skala di tubuh Lu Ying. Bai Shanshan tiba-tiba keluar dari tanah, melepas cincin penyimpanan di tubuh Lu Ying, dan bahkan melepas timbangan, dan berjalan ke panggung kompetisi dengan gembira. Teknik melarikan diri 5 elemen Tianyuanmen benar-benar ajaib. Xiaona berkata dengan heran, baru saja Bai Shanshan menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen untuk menyelinap ke tanah. 1 orang lagi meninggal, dan kematiannya masih belum jelas, terdengar teriakan gemuruh dari kerumunan. Berikutnya adalah Xiaona naik ke atas panggung. Saat orang-orang dari istana Yueru naik ke atas panggung, orang-orang itu langsung melolong. Mereka tidak tahu bahwa Xiaona sudah memiliki seorang suami, dan dia juga seorang pejuang. Selama Qin Guangli memasuki alam Tongsuan, dia akan memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Pada saat ini, Zuoyu tiba-tiba ingin kembali ke alam seniman bela diri untuk melihat Qin Guangli dan yang lainnya, membawakan mereka sumber daya yang kaya, atau membawa mereka ke alam iblis untuk berlatih bersama dengan para pembudidaya biasa dari Dao Iblis. Jalan menuju kultivasi sangat panjang, Zuoyu memperkuat kekuatan mereka yang memiliki hubungan baik dengannya, sehingga mereka dapat saling menjaga di masa depan. Lawan Xiaona adalah seorang pria paruh baya bernama Xie Wei dari Sheng Yuanzong, yang kekuatannya berada di tahap tengah kelas Sayuan, lebih lemah dari Xiaona. Semua orang ingin melihat mantra misterius apa yang dimiliki Istana Yueru, dan banyak orang penasaran. Pedang Xiaona sangat biasa, dibuat oleh Ventai, dan dia tidak memiliki senjata sihir yang kuat di tubuhnya. Zuoyu mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberinya pedang terbang yang bagus, tetapi dia menolak. Melihat Xiaona menggunakan pedang biasa, mata Zuoyu menyipit.
Xiaona berasal dari dunia prajurit, dan kemungkinan besar dia telah berlatih seni bela diri selama ini. Itu sebabnya mereka tidak mengandalkan alat serangan tambahan seperti senjata sihir. Dong Yun juga sepertinya melihatnya, matanya yang indah bersinar terang. Dong Yun, seperti Zuo Yu, juga berlatih seni bela diri, sihir, dan keabadian, dan tampaknya jauh lebih awal dari Zuo Yu, dan lebih misterius dari Zuo Yu. Setidaknya Zuo Yu tidak tahu di mana dia berlatih cara sihir. Zuo Yu, perhatikan baik-baik, Bibi Xiao akan menggunakan seni bela diri ortodoks, kata Dong Yun lembut. Lonceng awal pertempuran berbunyi, Xiaona mengguncang pandai besi panjang itu sedikit, dan mengeluarkan suara mendengung, pedang terbang mendesing ke arahnya, Xiaona melompat ringan, secepat burung layang-layang, dengan cerdik menghindari pedang terbang itu, dia tersapu ke depan seperti embusan angin. Ekspresi Xie Wei menjadi dingin, bibirnya bergerak sedikit, dan dia memikirkan Jue, dia mengangkat telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan berwarna putih besar terbang keluar, menekan ke arah Xiaona. Saya melihat Xiaona tersenyum, mengayunkan pedang panjang, cahaya pedang memantulkan matahari, dan bersinar dengan cahaya dingin, dan energi pedang dingin menebas telapak tangan. Sosok ramping itu seringan rambut merah, melayang perlahan di udara, dengan santai melewati cetakan telapak tangan yang besar. Telapak tangan yang dibentuk oleh energi hancur, dan tidak ada hembusan nafas. Xiaona sudah tiba di depan Xie Wei, jari-jari kakinya menyentuh tanah, tubuhnya melompat, bilahnya menunjuk langsung ke tulang rusuk Xie Wei, dan pada saat yang sama, dia menampar telapak gioknya, energi dingin meledak, gemetar. Jimat batu giok yang dibuang Xie Wei. Pedang panjang itu telah menembus perut Xie Wei, dan ketika dia menghunus pedangnya, darah menyembur keluar, dan Xiaona mundur perlahan. Dari awal hingga akhir, serangan Xiaona bisa dikatakan sangat sederhana, tidak mewah sama sekali, tetapi ofensif dan defensif, menunjukkan kekuatan pertahanan dan serangan yang luar biasa, terutama sidik jarinya, yang langsung dihilangkan dan ditelan oleh pedangnya. Energi. Kecepatannya aneh, tiba-tiba bisa melambat saat terbang cepat, lalu meningkat tajam setelah menahan serangan, dan akan mendatangi musuh dalam sekejap mata, dan menusuk pedang sederhana. Pedang itu tidak sederhana, meskipun terlihat lambat, tetapi sudah mengintegrasikan niat pedang di dalamnya, menutupi Xie Wei dalam jangkauan serangannya, tidak peduli bagaimana Xie Wei menghindar, pedang Xiaona itu dapat ditusuk tepat di tempat yang dia inginkan. Niat pedang semacam ini juga yang dikejar Zuo Yu selama ini. Ini memang keterampilan bela diri ortodoks, menggunakan metode paling sederhana untuk menampilkan serangan paling efektif. Lagi pula, Xiaona berasal dari istana Yueru, jadi dia tidak berniat untuk membunuh, kalau tidak dia akan menusuk tenggorokan Xie Wei sejak lama. Ini menyulitkan semua orang untuk menonton, karena mereka tidak melihat pertempuran yang terlalu intens, sehingga Xie Wei akan mati. Akui kekalahan. Xiaona berkata dengan lembut. Xie Wei mengerutkan kening, dia pikir itu adalah penghinaan baginya. Dia mencibir, dan dua jimat batu giok ditembakkan, ledakan besar terjadi di depan Xiaona, dan bebatuan serta tanah beterbangan, menenggelamkan Xiaona. Jimat ledakan roh, ini masih 2 yuan sekaligus, benar-benar hilang. Beberapa orang mengutuk. Baik Zuo Yu dan Dong Yun mengerutkan kening, Xie Wei ini tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga ingin membunuh satu sama lain, tidak perlu menahan diri terhadap orang seperti ini. Bibi Xiao, bunuh bajingan itu, jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Bai Shanshan tidak tahan dan berteriak keras. Hanya Zuo Yu dan yang lainnya yang tahu bahwa Xiaona tidak terluka. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya. Dan cerita kali ini pun berakhir sampai jumpa di dunia novel berikutnya.